Di balik pegunungan yang sunyi di Jawa Tengah, terhampar sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa itu nyaris tak terdeteksi dalam peta, tersembunyi oleh lipatan hutan-hutan tua yang menjulang bagai dinding hijau keabadian. Waktu berjalan lambat di sana. Siang terasa lebih panjang, dan malam terasa seperti tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka yang tinggal di Karangjati hidup dengan aturan tak tertulis. Salah satunya, jangan pernah melangkah ke hutan Watu Geni saat senja menjelang. Bukan karena binatang buas, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia, yang disebut para tetua dengan suara yang tertahan, Singgadah Alas. Menurut cerita yang hanya dibisikkan saat bulan mati, hutan itu tidak pernah kosong. Konon, ada penjaga yang tak suka tempatnya didatangi oleh mereka yang datang bukan untuk menghormati, melainkan untuk menantang. Dikatakan bahwa tanah di sana bisa menghilangkan jejak, udara bisa menghapus suara, dan waktu bisa berjalan mundur atau berhenti sama sekali. Cerita-cerita itu biasa saja bagi anak-anak muda seperti Raga, seorang pemuda 24 tahun yang sering pulang larut hanya untuk menantang keberanian sendiri. Ia gemar menjelajahi tempat terlarang, membuktikan bahwa dunia ini tak lebih dari ruang-ruang kosong yang bisa dipahami dengan logika. Raga percaya, rasa takut hanya mitos yang diwariskan untuk melindungi kebodohan. Berbeda dengan Arya, ia tak pernah nyaman mendengar kisah-kisah dari para sesepuh desa. Wajahnya selalu menegang setiap kali seseorang menyebut nama Watu Geni. Tapi Arya selalu mengikuti Raga. Mungkin karena mereka tumbuh bersama. Mungkin karena Arya takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa dunia ini bisa lebih dari sekadar ladang, sawah, dan sunyi yang menua. Malam itu, suasana desa terasa berbeda. Dan di kejauhan, samar, terdengar suara seperti napas panjang yang dihembuskan dari dalam tanah. Di teras rumah tua yang menghadap ke arah barat, arah hutan, seorang lelaki tua duduk diam sambil menatap gelap. Matanya yang keruh menyipit, lalu bergumam pelan, seperti membaca kembali sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Dulu, anak-anak juga masuk ke sana, tapi yang kembali cuma satu, dan ia pulang tanpa mata. Ia menghela napas, panjang dan berat, lalu menatap ke langit yang kosong. Sesuatu akan datang, atau mungkin sesuatu sedang bangun. Dan di ujung jalan desa, Raga sedang mengikat sepatunya. Besok pagi, ia dan Arya akan masuk ke hutan itu. Pagi menjelang Karangjati dengan cara yang asing hari itu. Matahari memang terbit, tapi cahayanya seolah enggan menembus kabut tipis yang menggantung rendah di atas tanah. Aroma lembab tanah dan kayu lapuk menguar lebih pekat dari biasanya, seperti pertanda bahwa alam enggan membiarkan siapapun masuk terlalu dalam. Raga berdiri di depan gapura tua yang menandai batas desa dan awal jalur menuju hutan Watu Geni. Ia mengenakan jaket abu-abu yang telah menemaninya dalam banyak pendakian. Ranselnya tak terlalu berat. Ia percaya pengalaman lebih penting dari persiapan. Di sebelahnya, Arya tampak cemas. Ia membawa lebih banyak barang, air, senter, makanan darurat, bahkan peta topografi usang yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah tua desa. Masih bisa balik kalau mau, ujar Arya pelan. Suaranya setengah harap. Raga menoleh, tersenyum tipis. Kita nggak nyari mati. Kita cuma pengen lihat kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa nggak semua yang ditakuti itu nyata. Ucapan itu menggantung di udara, diresapi hening yang terlalu panjang untuk dua sahabat yang saling mengenal sejak kecil. Tak ada lagi perdebatan. Keduanya melangkah, melewati gapura yang mulai ditelan lumut dan jamur. Di sisi gapura, sebuah ukiran batu nyaris tak terbaca, hanya menyisakan satu kata, Eling. Perjalanan dimulai dengan jalur tanah setapak yang tertata rapi. Pepohonan jati dan mahoni berdiri gagah. Dedaunan menciptakan pola bayangan seperti kaca patri di atas tanah. Hutan menyambut mereka dengan keindahan yang menipu. Burung-burung berkicau, udara segar mengisi paru-paru, dan sejenak, Arya mulai percaya bahwa mungkin mereka akan baik-baik saja. Lihat itu, ujar Raga sambil menunjuk ke kejauhan. Di antara celah pepohonan, tampak kilatan air, sebuah danau kecil, jernih dan tenang,
dikelilingi oleh bebatuan yang tersusun rapi. Seperti tidak alami. Seperti pernah ditata oleh tangan manusia, lalu dilupakan oleh waktu. Mereka berhenti sejenak di tepi danau. Raga mengambil kamera analog dari ranselnya dan mulai memotret. Namun, anehnya, lensa kameranya tampak buram. Ia mengelapnya, tapi buram itu tetap ada, seperti ada kabut di balik kaca. Ia memotret sekali, lalu menatap hasilnya. Tak terlihat apa-apa, hanya bayangan kelabu dan siluet mereka sendiri. Arya melihat ke layar dan diam. Kayaknya kita harus terus jalan, ucapnya pelan. Mereka melanjutkan langkah, kini memasuki area hutan yang lebih rapat. Rerimbunan mulai menutup langit. Suara burung-burung perlahan menghilang, digantikan dengan bunyi samar, seperti ketukan kayu, entah dari arah mana. Udara menjadi lembab, dan napas mereka mulai terdengar keras di telinga sendiri. Setiap pohon terasa seperti berdiri lebih dekat. Jalan setapak perlahan menghilang, digantikan oleh tanah basah dan akar-akar yang menjulur seperti tangan. Arya berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tadi kita lewat sini, kan? Raga mengangguk, tapi bekas jejak kita nggak ada. Mereka berdua menunduk. Tanah di belakang mereka rata, seperti tak pernah diinjak siapapun. Angin sepoi tiba-tiba berhenti. Hutan menelan suara mereka. Wajah Arya mulai pucat. Raga mencoba tetap tenang, tapi matanya bergerak cepat, memindai sekeliling. Terus aja jalan. Kita belum sejauh itu. Dan mereka pun melangkah, hingga mereka tak lagi tahu kemana arah pulang. Tanpa sadar, mereka telah melangkah ke tempat di mana arah bukan lagi soal utara atau selatan, melainkan soal mana yang dikehendaki oleh hutan. Dan hutan tidak selalu menghendaki seseorang untuk kembali. Langkah demi langkah membawa Raga dan Arya semakin dalam ke jantung hutan Watu Geni. Matahari nyaris tak lagi menyentuh tanah, seolah cahaya menolak masuk lebih jauh. Hutan menutup diri, menggulung kabut yang tiba-tiba muncul dari sela akar dan semak-semak. Daun-daun yang semula hijau mulai berubah warna, bukan karena musim, tapi karena waktu di sana tidak berjalan seperti biasanya. Ada warna yang tak seharusnya muncul dari tanaman hidup. Namun, justru di tengah kegelapan yang mulai menyusup, mereka mendapati sesuatu yang luar biasa. Sebuah jalur kecil muncul di hadapan mereka, seolah baru saja terbentuk. Di ujung jalur itu terbentang pemandangan yang membuat Raga menahan napas. Tebing tinggi berlapis lumut mengitari sebuah lembah yang tak pernah diceritakan siapapun. Di dasarnya, terdapat air terjun kecil yang mengalir tenang ke kolam berwarna kehijauan. Cahaya temaram dari atas memantul samar di permukaan air, menciptakan kesan bahwa tempat itu bukan hanya indah, tapi juga suci. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya percikan air dan gema detak jantung mereka sendiri. Ini luar biasa, gumam Raga, nyaris seperti orang kesurupan. Arya hanya mengangguk pelan. Ada sesuatu yang indah, tapi juga menakutkan. Ia bisa merasakannya. Kecantikan tempat ini seperti senyum seseorang yang menyembunyikan luka dalam. Raga segera melepas sepatunya dan melangkah mendekati air. Ia menyentuhnya, merasa air itu terlalu dingin. Ia tak peduli. Ia meneguknya. Arya hendak menegur, namun suara lirih menghentikannya. "Jangan kau bawa apapun dari sini." Suara itu tidak keluar dari mulut Raga, tidak juga dari Arya. Itu seperti bisikan yang terdengar langsung dari balik telinga, tanpa getaran udara, tanpa arah. Arya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Mereka memutuskan untuk duduk sejenak, menenangkan diri. Raga mulai mengeluarkan kamera lagi dan mencoba memotret air terjun. Tapi kamera itu tidak mau berfungsi. Ia menekan tombol berkali-kali, tapi hanya terdengar klik hampa. Tak ada jepretan, tak ada gulungan film yang bergerak. Arya memperhatikan, lalu perlahan berbisik. "Aku rasa kita udah cukup jauh. Gimana kalau kita balik? Kita baru nemu yang kayak gini. Masih banyak yang belum kita lihat." Arya menatap langit. Langit mulai berubah. Itu bukan awan biasa. Langit di atas mereka memang tidak normal. Hutan mulai berdesah, bukan oleh angin,
tapi oleh sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak diam-diam di bawah kulit bumi. Mereka berdiri. Raga menyimpan kameranya. Arya memeriksa arah kompas. Jarum berputar liar. Mereka mulai berjalan lagi, menyusuri jalur yang seharusnya mereka lewati saat datang. Tapi setiap belokan terasa asing. Pohon-pohon tampak berubah. Beberapa di antaranya tampak seperti membungkuk. Daunnya menghitam. Batangnya retak-retak seperti kayu yang terbakar tanpa api. Suara mulai muncul. Bukan suara binatang, tapi seperti seruan yang tertahan. Dan pada saat itulah, mereka menyadari, mereka sudah tidak tahu lagi arah pulang. Tidak tahu berapa jauh mereka telah masuk. Bahkan, apakah waktu masih berjalan di luar hutan ini? Tiba-tiba, terdengar suara patahan ranting di belakang mereka. Mereka menoleh bersamaan. Lalu, suara langkah dari arah depan. Mereka bukan lagi dua orang di dalam hutan. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah hidup di dalam hutan ini jauh sebelum manusia mengenal kata takut. Mereka berjalan cepat, tapi tidak lari. Entah mengapa, insting mereka tahu, suara-suara itu, apapun bentuknya, bisa mendengar ketakutan. Dan ketakutan yang berisik bisa memanggil sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Langkah-langkah mereka semakin dalam menuju ke pekatnya hutan, dan dunia sekitar mulai berubah secara halus, namun nyata. Pepohonan yang tadinya hanya rapat, kini berdiri terlalu dekat satu sama lain. Kabut yang semula tipis kini menjadi selimut pekat, menggantung dari dahan ke dahan, menyerap suara dan jarak. Setiap langkah terasa seperti masuk ke dalam ruang hampa. Raga menghentikan langkah. Ini bukan jalur kita tadi, gumamnya. Arya tak menjawab. Matanya menyisir sekeliling, berusaha mengenali satu saja petunjuk, satu tanda. Tapi hutan ini seperti telah menyusun ulang dirinya. Tidak ada kembali. Kemudian terdengar suara, pelan, jauh di antara kabut. Lalu seperti bergema di dalam kepala mereka. Apa itu? Bisik Arya. Bukan suara yang harusnya ada di hutan, jawab Raga. Ia mencoba bersikap tenang, tapi nada suaranya pecah. Kita cari tempat tinggi, mungkin bisa lihat arah. Mereka mendaki bukit kecil yang penuh lumut dan akar-akar menjalar seperti ular tidur. Di atas, bukan pemandangan terbuka yang mereka temukan, melainkan sesuatu yang lebih janggal. Sebuah pohon besar, begitu besar hingga batangnya seperti menara tua. Kulit pohonnya hitam dan berlendir, dan ukiran-ukiran aneh melingkar di seluruh tubuhnya. Ukiran itu tidak tampak seperti pahatan manusia, lebih seperti urat-urat hidup yang membentuk pola sendiri. Tepat di bawah pohon itu, tergeletak sesajen yang sudah membusuk. Tumpukan bunga kering, darah kering di atas daun pisang, dan potongan rambut manusia. Di tengah-tengah sesajen itu, berdiri sebuah patung kayu kecil, setinggi lutut, dengan wajah menganga dan mata cekung kosong. Aku tahu tempat ini, bisik Arya. Raga menoleh, terkejut. Apa maksudmu? Dulu waktu kecil, kakek pernah bawa aku ke sini. Waktu itu aku mimisan terus-menerus setelah pulang. Tapi waktu aku nanya tentangnya, beliau bilang tempat ini nggak ada. Kamu yakin ini tempat yang sama? Arya mengangguk, wajahnya pucat. Patung itu, aku ingat. Tiba-tiba, pohon itu bernapas, bukan lewat suara, tapi lewat gerakan. Batangnya bergelombang pelan, seperti dada yang mengembang. Kabut di sekitarnya tampak tersedot masuk ke celah kulitnya. Arya mundur perlahan. Raga menarik lengannya. Kita harus pergi sekarang. Tapi saat mereka berbalik, jalur yang mereka lewati sudah menghilang. Bukan tertutup oleh semak, melainkan benar-benar hilang. Seperti tidak pernah ada. Tanahnya rata, ditumbuhi rumput kecil yang seolah sudah tumbuh bertahun-tahun. Bahkan jejak kaki mereka sendiri telah lenyap. Dan di kejauhan, di balik kabut, terdengar suara seperti derak kayu tua diseret. Lambat, panjang, dan terlalu dekat. Langit mendadak menghitam, seolah senja datang terlalu dini. Tapi mereka tahu, ini bukan malam yang normal. Ini bukan waktu manusia.
Ini adalah waktu hutan. Raga menyalakan senter dari tasnya. Namun cahaya dari alat itu tampak lemah, seperti tertolak. Hanya sejengkal yang bisa terlihat. Kita harus cari tempat berlindung, desis Arya. Bertahan sampai pagi, tambah Raga, meski nada suaranya sendiri tak meyakinkan. Mereka pun berjalan, kini tanpa arah, hanya dengan naluri. Di balik kabut yang semakin menebal, langkah mereka membawa mereka menuju tempat yang tak pernah mereka cari, tapi mungkin telah dipilih untuk mereka sejak awal. Dan hutan, di setiap napas sunyinya, terus mengintai. Kabut kini seperti makhluk hidup yang membelit mereka, merayap ke pori-pori dan menumpulkan arah. Hening mencekam, begitu sunyi hingga detak jantung Arya terdengar seperti genderang perang di dalam kepala. Mereka berjalan berdampingan, tapi jarak di antara mereka terasa jauh, seperti suara pun mulai enggan menjembatani. Lalu, tanpa peringatan, Arya tersandung akar dan jatuh ke tanah. Saat ia bangkit, kabut menebal seketika, dan saat ia menoleh, Raga tak lagi ada di sampingnya. "Ga?" Suaranya parau, tapi tidak dibalas. "Raga, kau di mana?" Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang dipantulkan dingin oleh hutan. Ia mengulangi panggilannya, kali ini dengan nada cemas yang nyaris panik. Tapi hutan menjawab dengan kesunyian yang semakin kental. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Arya mundur beberapa langkah, mencoba menelusuri kembali jejak mereka. Namun seperti sebelumnya, tanah telah berubah. Tak ada jejak, tak ada arah, tak ada siapapun. Sesuatu terdengar, bukan suara Raga, tapi suara lain. Seperti seseorang bernafas tepat di belakang telinganya. Suara itu persis seperti malam ketika ibunya meninggal karena stroke. Ketika Arya kecil ditemukan terduduk di lantai dapur, tak mampu menjawab apapun. "Berhenti," bisik Arya lirih. "Arya, kamu ingat siapa yang menelantarkan ibu?" "Berhenti!" Teriakannya bergema, lalu menghilang secepat datangnya. Tak ada jawaban. Tapi suara itu, suara yang menguliti kenangan terkelamnya, tetap hidup di udara. Ia menutup telinganya, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Lalu, dari jauh, terdengar suara langkah, seperti seseorang yang tahu ia sedang dicari. Arya membuka mata. Pandangannya menabrak siluet, sesuatu yang bergerak di balik kabut. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu sunyi untuk binatang. "Aku harus keluar dari sini," desisnya. Ia berlari, menembus semak dan akar, menerobos sempitnya celah antara pohon-pohon yang seolah menutup jalan. Tapi suara langkah itu ikut, irama tetap, tak mempercepat, tapi selalu ada, tak pernah tertinggal. Dan di sela lari paniknya, ia mendengar lagi, "Arya, kenapa kamu tinggalkan aku?" Suara itu, suara Raga. Ia berhenti mendadak, menoleh ke kanan. Di balik kabut, samar, tampak bayangan tubuh. Ia melangkah pelan ke arah itu, menahan napas. Tiba-tiba kabut menyibak sedikit. Ia melihat sesosok tubuh berdiri membelakanginya. Sosok itu perlahan berbalik, tapi wajah yang terlihat bukan wajah Raga. Wajah itu tidak punya mata, hanya rongga menganga dan mulut yang penuh dengan gigi kecil, terlalu banyak untuk satu manusia. Arya mundur dengan teriakan tercekat di tenggorokan. Sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya, atau seperti merasakan keberadaannya, dengan mulut yang kini menyeringai perlahan. Darah menetes dari lubang matanya, dan dari giginya terdengar bisikan, "Aku belum selesai denganmu." Arya berlari lagi, tidak tahu kemana, tidak peduli. Sampai akhirnya ia melihatnya, sebuah bangunan kecil di kejauhan, separuh tertutup kabut dan dedaunan. Sebuah gubuk tua, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, atap ilalang yang sebagian rubuh. Tapi dalam keputusasaannya, Arya tak punya pilihan lain. Ia menerobos masuk, dan saat pintu gubuk tertutup dengan bunyi krek yang menyakitkan telinga, suara di luar itu berhenti. Tapi tidak ada ketenangan di dalam. Di dalam gubuk itu, dinginnya berbeda, bukan dingin malam,
tapi dingin dari tempat yang tak punya waktu. Dindingnya tampak bernafas, lantainya berdebu, tapi tak satu pun debu itu menempel di kakinya. Dan dalam gelap yang mencekik, Arya sadar, ia tidak sendirian di dalam gubuk itu. Raga berdiri terpaku di tengah hutan yang kini terasa seperti ruang tertutup tanpa dinding. Pohon-pohon mengelilinginya seperti menonton diam-diam, diam tapi sadar. Ia baru menyadari Arya tak lagi di sisinya ketika tidak ada suara langkah lain yang mengiringi langkahnya. Hanya suara ranting patah di bawah sepatunya sendiri. Dan kesunyian yang seakan menertawakan ketidaksadarannya. "Arya?" panggil Raga. Tak ada balasan. Ia menoleh, memutar tubuh, mencoba menerka arah. Tapi kabut telah menelan segala bentuk dan warna. Bahkan tanah yang ia injak tampak berubah. Lebih gelap, lebih lembab. Seperti hutan mulai memuntahkan isi perutnya. Ia memaksa berjalan kembali ke tempat terakhir ia yakin mereka bersama. Namun setelah hanya beberapa langkah, ia menyadari, ia tidak kembali. Ia justru semakin dalam. Hutan telah mengacak ulang dirinya. Dan Raga berada di dalam labirin yang hidup. Keringat mulai membasahi lehernya. Ia memutar senter ke segala arah. Cahaya itu kini nyaris tak berguna. Apapun yang ada di luar jangkauannya, rasanya seperti mengawasinya. Sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan binatang. Terlalu tinggi. Bukan manusia. Terlalu tak nyata. Raga menggertakkan gigi dan melangkah cepat. Menyusuri jalan setapak sempit yang tiba-tiba muncul. Tapi jalannya tak membuatnya lega. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh segalanya terasa. Dedaunan di atas kepala bergerak, padahal tak ada angin. Suara lirih, nyaris tak terdengar, seperti gumaman orang mengaji terbalik, mulai mengisi udara. Penampakan pertama itu muncul. Di sisi kanan jalan setapak, di bawah pohon, berdiri seorang anak kecil. Tapi kepalanya tidak ada, hanya leher yang seperti batang kayu lapuk, meneteskan cairan hitam. Raga berhenti mendadak, menahan napas. Anak itu tidak bergerak, tapi sesuatu darinya memancar. Aura kesedihan yang dalam, seperti luka masa lalu yang belum pernah dijahit. Dan lalu, anak itu mulai berjalan, menyusuri jalan setapak, ke arah yang sama dengan Raga. Tapi setiap langkahnya membuat jarak terasa lebih sempit. Raga mulai berlari. Ia berlari sekencang mungkin, menghindari apapun yang bisa disentuh oleh hal itu. Tapi jalan setapak itu tak pernah berujung. Hutan seperti mendorongnya terus maju. Dan di sisi-sisi jalur, sesosok demi sesosok mulai tampak. Bukan manusia, bukan hantu. Mereka seperti potongan mimpi buruk. Wajah-wajah rusak, badan manusia dengan wajah binatang. Perempuan tua yang tertawa sambil merobek-robek perutnya sendiri. Semuanya diam, hanya memandang. Seolah berkata, "Kami tahu kemana kamu akan sampai." Raga tersandung. Ketika ia bangkit, ia melihatnya. Sebuah pohon, berlubang di tengah batangnya, seperti mulut yang terbuka. Di dalamnya, gelap, tapi terasa seperti ada sesuatu yang mengundang. Ia melangkah mundur, tapi di belakangnya, kabut telah menjadi tembok. Tak ada jalan kembali. Tak ada suara Arya. Hanya degup jantung dan bisikan-bisikan yang kini berada di dalam kepala. Lalu, dari dalam lubang itu, muncul tangan. Jari-jari terlalu banyak. Tangan itu tidak mencengkeramnya, tidak juga menarik, hanya menunjuk. Dan suara itu bisik lirih dari dalam hutan. "Sendirian bukan salah kami." Raga menjerit, tapi tak keluar suara. Ia menutup mata, berharap ketika membukanya, semua ini akan berakhir. Tapi saat ia kembali melihat, ia tidak berada di jalur setapak lagi. Ia berdiri di tengah lapangan tanah berlumpur, dikelilingi pepohonan tua, dan di tengah-tengah lapangan itu, ada sebuah batu menhir. Di atasnya, terukir namanya sendiri, Raga Putra Aditya, 1989, dan kabut menutup namanya perlahan. Sambil membawa suara terakhir yang ia dengar malam itu, "Kau datang bukan untuk mencari,
Kau datang untuk dikembalikan. Langit di atas hutan telah menjadi hitam legam. Bukan karena malam, melainkan karena kabut dan kerapatan dedaunan yang menggumpal seperti sarang penyakit. Arya menggigil. Bukan hanya dingin yang menusuk, tapi rasa gentar yang semakin nyata, seolah tubuhnya sedang ditolak oleh tempat ini. Ia berjalan pelan, mencoba menahan setiap suara langkahnya sendiri. Pepohonan tak lagi diam. Mereka berdecit, bergemeretak pelan seakan berkomunikasi lewat suara retak. Dari balik kabut, kadang muncul suara, bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Suara seperti napas yang terlalu berat, terlalu dekat, tapi tak pernah terlihat wujudnya. Raga, desis Arya, kini bukan memanggil, tapi memohon. Tapi suara-suara yang menjawabnya kini berbeda. Mereka mengenal namanya. Mereka menyebutnya dengan nada menyindir. Arya, kemana kamu lari? Arya, kenapa tinggalkan dia? Dan kemudian ia melihatnya, jejak kaki. Tapi bukan sembarang jejak. Kaki telanjang, ukuran dewasa, mengarah ke kiri, menjauhi arah gubuk. Arya tahu ini bodoh, tapi ia tak bisa melawan dorongan itu. Jejak itu terasa seperti harapan terakhir. Maka ia mengikuti, langkah demi langkah, hingga kabut memecah perlahan, menyingkap bagian hutan yang lebih kelam. Ia tiba di sebuah tanah cekung, seperti bekas kolam yang kering, penuh akar menjulur dari dindingnya. Dan di tengahnya, ada lubang. Lebarnya tak lebih dari 2 meter. Tapi gelap di dalamnya seolah tak berujung. Di bibir lubang itu, jejak kaki berakhir. Tak ada tanda masuk. Tapi Arya tahu, ini bukan lubang biasa. Ia menunduk, menatap ke dalam. Dan ia melihat sesuatu. Tapi bukan Raga yang ia kenal. Raga duduk diam di dalam lubang itu, telanjang dada, tubuhnya penuh goresan dan luka-luka. Wajahnya memar, bibirnya robek, tapi yang paling mengerikan, matanya kosong. Pandangannya menembus Arya, seperti ia sedang menatap sesuatu yang jauh di balik realitas. Arya berteriak, "Raga, hei!" Tapi yang menjawab bukan suara Raga. "Arya, kenapa kau biarkan aku masuk duluan?" Bukan nada Raga. Itu suara seseorang lain, lebih rendah, lebih dalam, seolah keluar dari dada yang penuh batu. Wajah Raga berubah, perlahan menyeringai. Tidak dengan mulutnya, tapi dengan matanya. "Kau selalu berdiri di belakangku, kan? Kenapa sekarang kau malah mundur?" Arya menggigil. Tubuhnya menolak percaya. Tapi kemudian, dari balik pepohonan di sekeliling cekungan itu, muncul mereka. Bayangan-bayangan itu bukan manusia, tapi memiliki bentuk seperti manusia. Wajah-wajah rusak, tubuh terbakar. Ada yang tertusuk bambu dari perut ke tengkuk. Semuanya diam, mengelilingi lubang, dan mereka menatap Arya. Lalu, satu persatu, mereka mulai berbicara. Satu lagi akan masuk. Ia sudah mendengar kami. Ia telah mengingat. Ia tahu luka yang belum ditutup. Arya jatuh berlutut. Ia menutup telinga. Tidak, ini tidak nyata. Kamu tahu ini nyata. Kamu yang menutup pintu malam itu. Kamu yang membiarkan ibu mati sendiri. Kamu yang pergi dan tak pernah kembali. Arya memekik. Ia bangkit dan lari. Tak tahu arah, tak tahu apakah ia benar-benar meninggalkan tempat itu atau hanya berputar dalam lingkaran. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari lubang itu. Tapi ketika ia berhenti, napas tersengal, lutut lemas, ia melihat sesuatu di bawah kakinya. Sebuah jejak, bukan kaki telanjang, tapi sepatu. Sepatu yang dikenakannya sendiri. Jejak itu melingkar. Arya telah berputar, selalu kembali ke lubang itu. Dan saat ia menatap ke atas, ia menyadari langit sudah tak ada. Hutan telah menutupnya, menjadikannya bagian dari dalam. Malam merambat seperti jamur busuk di dinding kamar yang lembab, pelan, tapi pasti memakan segalanya. Bahkan waktu seolah berhenti bernapas.
Arya akhirnya menemukan sesuatu. Gubuk tua di tengah hutan. Bangunannya tampak rapuh. Dinding dari papan kayu yang sudah keropos. Atapnya miring dengan lubang besar di sudut, seolah pernah dilahap api lalu dilupakan. Ia berdiri terpaku beberapa saat di depan pintunya yang setengah terbuka, berderit pelan saat angin lewat. Gubuk itu tak seharusnya ada di sini. Hutan ini terlalu dalam, terlalu liar. Tapi justru karena itulah, ia memutuskan masuk. Begitu melewati ambang pintu, udara berubah. Tidak hanya dingin, tapi juga berat. Seperti memasuki ruang bawah tanah yang penuh debu kematian. Bagian dalam gubuk sempit, hanya satu ruangan besar dengan perabot lapuk, sebuah ranjang rotan tua, meja kecil dengan cermin retak, dan lemari yang sebagian pintunya copot. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada debu. Seolah tempat ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Arya duduk di lantai, mencoba mengatur napas. Ia memejamkan mata, menggenggam senter di tangan, baterainya nyaris habis, cahayanya berkedip seperti nyala lilin yang hendak mati. Tiba-tiba, bunyi berderi terdengar dari lemari. Arya menoleh. Lemari itu tidak bergerak, tapi bayangan di balik celah pintunya bergerak. Bukan bayangan benda, lebih seperti siluet seseorang yang berdiri, diam, dan mengawasinya. Ia mendekat perlahan. Ketika ia buka pintu lemari itu, isinya kosong. Tapi di bagian belakang lemari, ada sesuatu yang mengganggu. Coretan-coretan di dinding kayu, tertulis dengan tangan kasar, penuh goresan. Jangan tidur di sini. Mereka bangun saat matamu tertutup. Mereka mengisi kepala dengan ingatan yang bukan milikmu. Kau akan bangun tanpa menjadi dirimu sendiri. Arya mundur. Jantungnya berdentum. Ia membalikkan badan, dan cermin di meja menunjukkan sesuatu yang tak ia lihat langsung. Seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun saat kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada. Tubuh kurus, rambut panjang kusut menutupi wajah, berdiri mematung di ujung ruangan. Tapi cermin kini menunjukkan bayangan Arya sendiri mulai berubah. Matanya bukan matanya. Ada dua sosok hitam mengambang di pupilnya. Seperti sesuatu yang sedang mengintip keluar dari dalam kepalanya. Ia menghancurkan cermin itu. Kilatan cahaya terakhir dari senter padam. Dan dalam kegelapan total, suara-suara mulai terdengar. Dia telah melihat. Dia sudah tahu. Biar kami pinjam tubuhnya sebentar saja. Seketika, udara menjadi dingin menusuk, kayu di dinding seperti berdetak, dan ranjang tua di pojok ruangan bergerak sendiri. Lalu, tangan-tangan keluar dari bawah lantai, panjang, kurus, kotor, mencari, meraba, seperti buta tapi tahu di mana letak ketakutan. Arya membeku, sebuah tangan mencengkeram kakinya. Ia menjerit, menendang, merangkak ke dinding. Tapi tangan-tangan itu tidak menariknya. Mereka hanya menyentuh, seolah membaca tubuhnya, menakar apakah ia cukup kosong untuk diisi. Lalu salah satu dari mereka berbisik langsung ke telinganya. Kamu masih kamu, tapi hanya sampai kamu tertidur. Arya menjerit sekali lagi. Ia meraih pintu dan berlari keluar dari gubuk, terjatuh, menggaruk tanah, memaksa dirinya menjauh. Tapi saat ia menoleh kembali, gubuk itu telah tiada. Tidak terbakar, tidak menghilang, hanya tidak pernah ada. Dan hutan kembali diam, lebih sunyi dari sebelumnya. Karena sekarang, ia tahu, hutan ini tidak membuat orang tersesat. Hutan ini menyimpan mereka. Pagi seharusnya membawa kelegaan. Tapi di hutan ini, pagi hanyalah ilusi samar. Cahaya pucat yang menembus kabut tanpa hangat. Arya terbangun di atas tanah basah. Napasnya pendek-pendek, tubuh menggigil. Ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur. Terakhir ia ingat, ia duduk bersandar di pohon besar, menolak memejamkan mata. Tapi kini, jari-jarinya berlumpur, kuku-kukunya berdarah. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Hutan masih sama, sepi. Tapi sekarang,
Ia tahu perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Di sini, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Langkahnya lunglai, tapi terarah. Ia ingin keluar. Sekuat apapun bayangan tentang Raga membebani pikirannya, dorongan untuk selamat kini lebih kuat dari rasa bersalah. Ia belum menyerah, tapi ia tahu, ia telah dicatat oleh hutan. Saat berjalan menyusuri jalur yang entah dari mana muncul, ia mulai melihat tanda-tanda aneh. Potongan-potongan benda manusia, jam tangan pecah tergantung di ranting, sobekan baju yang bukan miliknya, dan, yang paling membuatnya hampir muntah, foto polaroid yang tergantung di pohon dengan tali rafia. Foto itu dirinya, berdiri di depan gubuk, dengan sosok bayangan hitam di belakangnya. Arya tak ingat siapa yang memotretnya, atau kapan, tapi ekspresi di wajahnya, mata melotot, mulut setengah terbuka, bukan dirinya. Itu bukan senyuman. Itu ketakutan beku yang terjebak dalam momen kekal. Ia sobek foto itu, tapi dari balik foto, terjatuh selembar kertas kecil. Kamu masih bisa pergi, tapi seseorang harus menggantikanmu. Arya mundur, lalu berlari. Ia tak peduli kemana. Hutan memberinya jalan, dan ia ikuti. Tapi jalan itu tak pernah memberinya tempat. Dan kemudian, ia melihatnya. Sebuah bangunan dari beton tua, sebagian tertutup akar dan lumut. Bukan rumah, tapi semacam tempat penjaga, pos pemantau kecil, mungkin peninggalan zaman kolonial. Terlalu modern untuk hutan seperti ini, tapi terlalu tua untuk punya fungsi lagi. Namun pintunya terbuka, dan di dalamnya, suara-suara itu kembali. Kami hanya ingin dikenang. Kami pernah hidup di sini. Kami yang dijadikan cerita dan dilupakan. Arya masuk. Interior pos itu sempit, tapi di dindingnya tertempel lusinan tempelan kertas, catatan tangan, semua dalam tulisan berbeda. Beberapa terpotong, beberapa tak terbaca, tapi satu yang menonjol. Saya, Raga Putra Aditya, menulis ini sebagai peringatan. Jika kamu menemukan ini dan bisa membaca, jangan cari aku. Aku tidak hilang. Aku dikunci. Dan aku tidak sendiri di sini. Arya menjerit. Ia mundur, menjatuhkan kertas itu. Tapi di bawahnya ada lagi, sobekan kertas dari buku catatan milik mereka sendiri. Ia ingat bekas lipatannya. Ini miliknya. Tapi kalimatnya bukan yang pernah ia tulis. Maaf, aku yang mendorongmu masuk. Tiba-tiba udara di dalam pos menjadi pengap. Bau besi dan tanah basah memenuhi hidung. Suara langkah kaki mendekat dari luar. Arya membalikkan badan, dan pintu pos tertutup sendiri, seperti dijeblak oleh angin tak kasat mata. Lampu tua di atap berkedip, dan dalam kedipan itu, ia melihat Raga berdiri di sudut ruangan. Tapi tubuh Raga, bukan tubuh yang bisa hidup lagi. Wajahnya rusak, separuh pipinya mengelupas, matanya hitam pekat, tak ada cahaya di dalamnya. Namun ia bicara, kamu harus pulang, bawa cerita ini, tapi jangan kembalikan siapapun ke sini. Karena yang pulang tidak pernah benar-benar kamu. Cahaya padam, ruangan berguncang, teriakan-teriakan menyerbu dari dinding, tangan-tangan muncul dari lantai. Mereka tidak menyentuh Arya kali ini. Mereka mendorongnya keluar. Ia berlari keluar. Jalan terbuka. Kabut menipis, suara hutan memudar, dan ketika ia akhirnya melihat ujung hutan, pohon-pohon terakhir sebelum desa, ia tahu ia telah dilepaskan. Tapi ia juga tahu, bukan karena ia menang, tapi karena ia membawa sesuatu. Arya muncul dari hutan dengan mata kosong dan langkah terhuyung. Penduduk desa yang melihatnya berteriak, sebagian menangis, sebagian lagi hanya diam terpaku. Tubuhnya kurus kering, bajunya compang-camping, wajahnya kotor dan penuh goresan. Tapi yang paling mengerikan bukan penampilannya, melainkan tatapannya. Tatapan orang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Ia dibawa ke balai desa. Kepala desa, Pak Widodo, seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih namun mata yang masih awas,
duduk di hadapannya sambil menyimpan kekhawatiran dalam diam. "Arya, kamu di mana saja?" Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya berbisik, "Raga masih di sana." Seisi ruangan langsung hening. Lalu Arya bercerita, pelan, terputus-putus, tentang jejak kaki, suara-suara, sosok di cermin, gubuk yang muncul dan menghilang, dan pos tua tempat Raga menulis surat terakhirnya. Cerita itu begitu rinci dan mengerikan, hingga beberapa warga menutup telinga dan menangis. Pak Widodo tidak berkata apa-apa, tapi ada perubahan di wajahnya. Seolah sebagian besar cerita itu bukan baru baginya. "Aku pernah dengar tempat itu," katanya pelan. "Dulu, sebelum peristiwa penghilangan massal tahun 1965, ada kamp pelatihan militer di tengah hutan. Banyak yang dibawa ke sana dan tidak pernah kembali. Setelahnya, penduduk menutup jalur ke hutan. Tapi anak-anak muda seperti kalian tidak pernah benar-benar percaya cerita lama. Pencarian terhadap Raga dimulai hari itu juga. Tapi setelah seminggu menyisir hutan, tim hanya menemukan satu hal. Pos beton itu tidak ada. Gubuk yang disebut Arya, tak ada pula. Bahkan lubang tempat ia melihat Raga, tak ditemukan. Hutan tampak normal, namun kosong. Seperti telah menutup semua pintu yang tadinya terbuka. Arya tak pernah benar-benar pulih. Ia hidup, tapi tidak sepenuhnya hadir. Beberapa malam, warga desa melihatnya berdiri di tepi hutan, menatap lurus ke dalam gelap, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Dan kadang, ia bicara sendiri, dengan suara berbeda dari biasanya. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Ia hilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Kamar kosong. Hanya satu benda yang tertinggal di ranjang. Selembar kertas usang dengan tulisan tangan Raga. "Sekarang aku tidak sendirian lagi." Dan di bawahnya, dengan tinta berbeda, "Giliran siapa selanjutnya?" Desa menutup hutan itu lagi. Tapi mereka tahu, menutup jalur bukanlah menutup pintu. Karena kadang, pintu tidak dibuka dari luar. Dan mereka semua tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang benar-benar kembali dari hutan itu. Beberapa tahun telah berlalu sejak hilangnya Arya dan ditutupnya kembali akses ke hutan itu. Desa kini lebih sunyi dari biasanya. Generasi muda enggan keluar malam, dan suara gamelan yang dulu sering terdengar dari rumah-rumah kini tergantikan oleh keheningan yang seolah menyimak. Namun bukan berarti semuanya telah reda. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga bersumpah mereka mendengar sesuatu dari arah hutan. Bukan jeritan, bukan auman binatang, melainkan suara tawa kecil. Kadang terdengar suara langkah, satu-satu, mengelilingi rumah mereka sebelum akhirnya menghilang menjelang fajar. Seorang petani bernama Sarman pernah nekat mendekat ke tepi hutan untuk membakar ilalang yang tumbuh terlalu liar. Ia kembali ke rumah tanpa luka, tapi sejak itu tak pernah lagi berbicara. Ia hanya menulis kata yang sama berulang-ulang di dinding rumahnya dengan arang. Sudah bukan hutan lagi. Penduduk mulai menyadari, tempat itu telah berubah. Bukan hanya angker, tapi hidup. Di rumah tua peninggalan keluarga Arya, lemari kamarnya masih terkunci. Tak pernah dibuka sejak kepergiannya. Namun suatu pagi, seorang kerabat yang membersihkan rumah itu melihat sesuatu di balik selap pintu lemari. Sebuah foto Polaroid baru, tergantung dengan benang raffia merah. Di dalamnya, terlihat wajah seseorang, tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk dikenali. Wajah salah satu anak muda di desa yang baru saja berkata ingin menjelajah hutan. Hutan itu, kini, tidak hanya menunggu, ia memanggil, dan yang mendengarnya, takkan bisa berpaling lagi. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri harus diungkap, dan terkadang, keinginan untuk mengetahui bisa membawa kita ke tempat yang jauh lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Terkadang, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita cari, karena dunia ini, termasuk hutan yang tak tampak, memiliki rahasia yang tidak selalu siap untuk dibuka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga cerita yang penuh ketegangan dan misteri ini bisa membawa kalian pada sebuah refleksi tentang kehidupan dan pilihan yang kita buat.
sebagai pesan penutup, ingatlah bahwa keberanian memang penting, namun kebijaksanaan dalam memilih langkah juga tidak kalah penting. Terkadang, tidak semua jalan yang terlihat menarik membawa kita pada kebenaran yang baik. Jadi, berhati-hatilah dalam setiap langkah yang kalian ambil, terutama ketika kalian mendengar bisikan-bisikan yang mengundang rasa penasaran. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa ada hal-hal yang lebih baik untuk tetap berada dalam bayang-bayang dan tidak perlu kita coba ungkapkan. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya.